وبركاته. الحمد لله الذي مشينا في هذا الصباح لأداء الصلاة الصبح جماعة، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. Jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari ini kita dapat melangkahkan kaki untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Selanjutnya salat serta salam tercurahkan tertuju kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umat beliau semuanya. Hadirin yang berbahagia, hari ini insyaallah yang akan menyampaikan kuliah subuh adalah yang terhormat Ustadz Haji Supiani HK SAG MPD yang sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu marilah kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya kepada Ustadz disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa kita pada hari ini telah berada di hari yang ke-11 daripada bulan suci Ramadan. Berarti kita telah berada di 10 pertengahan daripada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan bulan dalam setahun, yaitu 12 bulan. Ada beberapa bulan yang Allah muliakan. Di antaranya adalah bulan suci Ramadan yang saat ini kita telah berada di dalamnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan daripada bulan suci Ramadan? Yang pertama, karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang namanya petunjuk itu tentunya kalau kita ikuti, insya Allah kita tidak akan tersesat. Contoh yang sangat kecil saja,
yang namanya petunjuk. Kita misalnya mau ke pasar, tentunya ada petunjuk jalan. Kita melewati jalan Cilikriwut, jalan Ayani, itu ada namanya petunjuk. Kalau kita mengikuti petunjuk, insya Allah kita tidak akan tersesat. Begitu juga Al-Quran yang sebanyak 30 juz, kalau kita imani, kalau kita pelajari, insya Allah juga kalau kita amalkan, kita tidak akan tersesat, baik di dunia ataupun di akhirat. Al-Quran itu ada petunjuk yang nyata. Contoh saja, misalnya dalam Al-Quran banyak sekali menjelaskan ayat-ayat yang tentunya memberikan tuntunan kepada kita. Misalnya dalam ayat Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amalis syaitan. Kita meminum minuman keras. Minum minuman keras itu adalah diharamkan, dilarang oleh agama, karena bisa memabukkan. Kalau orang mabuk, misalnya dia naik kendaraan, bisa jatuh, bisa mensengsarakan dirinya sendiri, dan juga bisa mencelakakan orang lain. Itu ada petunjuk yang nyata yang ada dalam Al-Quran. Banyak lagi yang lainnya. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kemudian juga kita dalam ayat yang lain, surah Al-Baqarah ayat kedua, dinyatakan zalikal kitabu la raiba fi, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, syahrul ramadan allazi unzila fihil quran hudal linnas. Yang hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kemudian zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi memang Al-Quran ini memberikan suatu informasi bagi manusia agar supaya kita berpegang kepada Al-Quran. Bagi umat Islam, insya Allah kita tidak akan tersesat baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kemudian juga yang selanjutnya adalah bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan keampunan, di mana orang yang melaksanakan puasa Ramadan dan juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lain di dalamnya, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa dengan penuh keimanan, dia karena iman terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Kata Allah, Allah manggil kepada kita umat Islam yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kata Allah kepada kamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu atau orang-orang yang terdahulu. Tujuan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan juga ibadah-ibadah yang lain di dalamnya itu adalah untuk meraih gelar yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang yang bertakwa. Takwa ini tidak mudah untuk kita dapatkan.
Karena takwa ini tentu kalau bahasanya itu tadi ada takut, taat kepada Allah, takwa, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Takwa itu bahasa yang sangat sederhana. Kalau kita artinya melaksanakan perintah Allah, seperti misalnya puasa, salat, ini adalah perintah Allah. Di dalam rukun Islam itu kata Rasulullah, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa atuz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajil baiti. Itu adalah perintah Allah bagi kita umat Islam. Yang namanya perintah itu adalah wajib kita laksanakan. Yang dilarang banyak juga kita tinggalkan. Nah, jadi tujuan daripada kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan juga ibadah-ibadah yang lainnya adalah untuk mendapatkan atau mencapai derajat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa. Allah itu tidak memandang seseorang dari jabatannya, dari hartanya, dari keturunannya, dari rupanya. Allah tidak memandang seorang dari hal yang demikian. Allah tidak muliakan banyak orang yang banyak harta. Allah tidak muliakan orang yang tinggi jabatan. Allah tidak muliakan orang yang cantik, yang ganteng, orang yang banyak harta. Allah muliakan itu adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, orang yang aku muliakan di sisiku tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang bertakwa kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh rahimakumullah, kalau kita lihat atau kita cermati, takwa itu ada mempunyai huruf 4. Ada ta, qaf, waw, dan ya. Kalau kita lihat takwa itu tawaddu, mengandung pengertian tawaddu. Orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ini ceritanya puasa Ramadan, dia tidak akan sombong, dia akan rendah hati. Kita maaf Bapak Ibu sekalian, puasa di bulan Ramadan katanya kalau kita di bulan biasanya itu tidak boros belanjanya, tapi kalau di bulan Ramadan katanya boros. Padahal namanya puasa itu kita adalah menahan nafsu kita. Kita belanjanya luar biasa. Saya kadang-kadang mohon maaf merenung Bapak Ibu sekalian, kita itu puasa ini kayaknya bagaimana merasakan penderitaan orang yang tidak punya, fakir, miskin, yatim, piatu dan sebagainya. Tapi kayaknya kita kepura-puraan. Kenapa demikian? Kita itu tidak makan, tidak minum siang hari dari terbit fajar hingga terbit matahari, tapi waktu berbuka puasa kita pernah tidak berbagi dengan orang kiri kanan, dengan lingkungan, dengan orang fakir miskin yang menjerit tidak makan. Kita buka puasa di restoran, kita buka puasa dengan yang mewah, tapi kita menahan cuman hanya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tidak makan dan tidak minum. Tapi setelah berbuka puasa kita ke tempat-tempat yang mewah, sementara fakir miskin, anak yatim piatu masih merengek-rengek di samping kanan kiri kita. Jadi kayaknya kalau ini renungan saya, itu artinya kita itu hanya kepura-puraan saja. Kalau misalnya buka puasa bersama, ini jarang, kadang-kadang misalnya mohon maaf bisa buka puasa bersama itu dengan kawan-kawan saja,
sama-sama misalnya yang pengajian, tapi pernah enggak kita mengajak membukakan puasa untuk fakir miskin, anak yatim, bersama dengan mereka? Setiap harinya paling kita sebulan ya, ayo kita sama-sama, satu bulan itu misalnya 1 kali, tapi banyaknya kita. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini cuman hanya saya yang merenung, cuman bilang saya di pikiran itu kita hanya puasa itu hanya kepura-puraan. Kenapa kepura-puraan tadi? Artinya kita cuma hanya puasa itu, sebenarnya kita bagaimana merasakan penderitaan orang fakir miskin, anak yatim yang tidak punya. Tapi kita setelah kita buka dengan mewah, kadang-kadang berlebihan, makan, minum macam-macam, hingga kita tidak bisa bergerak lagi. Akhirnya terjadilah maksiat batin. Sementara orang yang masih memerlukan banyak. Nah, ini mungkin sedikit yang perlu kita renungi bersama Bapak sekalian. Jadi orang yang takwa itu tadi tawadu. Tak itu artinya tawadu, rendah diri, tidak sombong. Apa yang dia sombongkan dalam hidup ini? Dia banyak harta, kemudian dia banyak duit. Kalau dia sedang berpuasa, makanan yang banyak Bapak Ibu sekalian di depan dia tidak bisa makan, dia tidak bisa minum, karena dia sedang berpuasa. Apa yang disombongkan? Nah, jadi oleh karena itu kita itu misalnya mendapatkan sesuatu keberhasilan, kenikmatan, itu adalah bukan dari kita sendiri, itu adalah atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah yang demikian, oh ini keberhasilanku ini bukan dari diriku sendiri yang aku dapatkan, tapi itu adalah atas karunia Allah. Kalau kita mengakui diri kita sendiri berarti kita sombong. Makanya iblis laknatullah, Allah keluarkan dari surga itu akibat kesombongannya. Allah memerintahkan atau menyuruh kepada seluruh malaikat, karena Allah menciptakan Nabi Adam, lalu Allah suruh para malaikat itu sujud kepada Nabi Adam. Semua malaikat itu taat tunduk kepada perintah Allah, mereka sujud semuanya. Tapi berbeda dengan iblis laknatullah. Allah perintahkan iblis sujud kepada Adam, tapi tidak mau sujud karena kesombongannya. Dia merasa diciptakan itu lebih mulia daripada Adam. Jadi oleh karena itu dia merasa lebih daripada orang lain, lalu dia sombong, maka dia itu termasuk mengikuti ideologi iblis laknatullah. Akhirnya Allah usir iblis dari surga. Jadi Allah itu tidak suka terhadap orang yang sombong. Fir'aun, dia sampai mengaku sebagai Tuhan, karena dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya, kemudian dia tidak pernah sakit, merasa dia hebat, lalu dia mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya dengan kesombongannya Allah musnahkan. Kemudian lagi Namrus, dengan kesombongannya juga dia merasa kuat, lalu dia mengaku sebagai Tuhan. Allah juga memusnahkan. Banyak lagi yang lain, karena kesombongan Allah musnahkan, karena Allah benci terhadap orang yang sombong. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kemudian yang selanjutnya adalah qanaah. Qanaah itu artinya menerima apa adanya.
Apa yang dia dapatkan, dia selalu bersyukur. Dia tidak pernah merasa bahwa yang ada dia dapatkan itu walaupun sedikit, dia tetap bersyukur. Dia tidak pernah ingkar, tidak pernah kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Karena sudah jelas kalau orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah berjanji, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa, kata Allah, yang bersyukur atas nikmat yang aku berikan, niscaya akan aku tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan barang siapa, kata Allah, yang kufur terhadap nikmat yang aku berikan, tunggu, kata Allah, azabku amat pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita jangan sampai termasuk orang yang kufur nikmat. Allah masih banyak memberikan kenikmatan kepada kita, dari pagi hingga petang, dan begitu seterusnya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya andai kata air laut yang sekian banyaknya kita jadikan sebagai tinta, kemudian batang ranting yang ada di alam dunia ini kita jadikan sebagai pena untuk mencatat dan menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka kita payah untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi latusuha. Andai kata Allah, engkau menghitung atau mencatat nikmat yang aku berikan, payah kita untuk menghitungnya. Tapi kadang-kadang konon manusia itu lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Kita naik motor yang baru dibeli misalnya, mohon maaf, ini nikmat Allah. Lalu motor itu sudah bertahun-tahun kita pakai, tidak pernah macet. Sekali kita pakai, pas bocor bannya mau ke pasar, sudah kita merengek, sudah kita mengeluh. Baru satu kali bocor, sudah banyak kita kita pakai. Belum lagi kita dalam diri kita nikmat sehat. Sudah berapa puluh tahun kita menikmati nikmat sehat, bisa makan, bisa minum, berjalan dan sebagainya. Tapi sekali sakit sudah merengek, sudah mengeluh, sudah putus asa. Padahal juga kalau kita sakit itu ada suatu ujian dari Allah. Bukan saja kekayaan ujian, tapi sakit pun juga ada ujian. Semua Allah uji kita, bisa dengan harta, bisa dengan dengan jabatan, bisa dengan suami, bisa dengan istri, bisa dengan anak, dan lain sebagainya. Allah menguji keimanan kita, kuatnya iman kita. Tapi kadang-kadang kita selalu mengeluh dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi oleh karena itu kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Jangan kita mengeluh. Dalam kehidupan orang kadang-kadang ya tadi banyak mengeluh. Baru dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya sakit, mengeluh. Belum lagi kehilangan harta dan lain sebagainya, selalu mengeluh. Nah, ini berarti kita kufur dengan nikmat yang Allah berikan. Pada kita, waktu kita lahir dalam keadaan tidak punya apa-apa, kemudian nanti kita kembali pun kepada Allah tidak membawa apa-apa, kecuali yang kita bawa itu adalah amal perbuatan kita selama hidup di alam dunia. Karena apabila mati anak Adam, putuslah amalnya, ibadahnya, tidak bisa lagi dia beribadah kecuali 3 hal nantinya. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Kita Bapak Ibu misalnya di bulan Ramadan tadarus mengajari anak-anak kita, kemudian lagi kita memberikan ilmu agama kepada orang lain, ini adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian ini tidak akan hilang, selalu sampai
seterusnya. Ini termasuk adalah ilmu yang bermanfaat, nanti juga akan mengalir pahalanya. Kemudian yang kedua adalah sedekahun jariyah. Kita misalnya bersedekah di bulan suci Ramadan ini, nanti dilipat gandakan pahalanya, amal ibadah kita dilipat gandakan. Jadi kalau kita bersedekah, bersedekah itu adalah termasuk amal jariyah. Kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh dan solehah. Itu yang mendoakan kita. Harta kita nantinya memang yang harta tadi adalah kita mengiringannya sampai misalnya punya mobil sampai ke kubur, mengantar kita, dia pulang. Suami, istri, anak kita yang mengantar kita, keluarga kita semua pulang. Amal kita nantinya yang akan menemani kita di dalam kubur nanti sampai hari kiamat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian sudah wara. Wara artinya bisa menjaga diri. Orang yang berpuasa Ramadan, dia bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang haram, hal-hal yang dilarang oleh agama. Dia bisa menjaga diri. Dia takut ibadah puasanya dan ibadah-ibadah yang lainnya tidak diterima Allah. Dia bisa menjaga mata, dia bisa menjaga telinganya, dia bisa menjaga mulutnya, dia bisa menjaga seluruh anggota badannya. Bukan saja dia bisa menjaga, artinya menahan lapar dan dahaga, tapi juga bisa menjaga yang lainnya. Karena banyak orang yang berpuasa cuma hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, karena dia tidak bisa menjaga yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi oleh karena itu wara ini dia bisa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama, hal yang haram dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat itu adalah huruf iya, yakin. Yakin bahwa segala yang dia lakukan itu pasti ada balasannya. Baik dia melakukan ibadah ataupun juga melakukan kejahatan, semuanya itu ada dia balasannya. Dia melaksanakan ibadah kepada Allah, termasuk tadi kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa dan yang lainnya, maka kita yakin Allah akan memberikan balasan kepada kita, yaitu pahala. Tapi juga kita yakin bahwa orang yang melakukan kejahatan juga akan diberikan balasan oleh Allah. Balasannya apa? Ya tentu juga kejahatan itu dosa yang Allah berikan kepadanya. Dia yakin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian yang selanjutnya adalah di samping tadi bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, kemudian juga segala dosa diampuni oleh Allah karena kita melaksanakan puasa dengan penuh iman dan mengharapkan ridha dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Lalu yang selanjutnya juga adalah bahwa di bulan Ramadan ini keutamaannya juga karena dia dimuliakan oleh Allah. Di samping Al-Quran diturunkan, kemudian juga dosa kita diampuni, kemudian juga Allah telah menurunkan malam kemuliaan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalna hu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kata Allah, aku turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Seolah-olah Allah bertanya dengan kita, dan apakah malam kemuliaan itu? Lalu dijawab lagi, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita di malam itu beribadah
walaupun kita tidak bertemu dengan Lailatul Qadar, kebetulan pada malam itu Lailatul Qadar turun, kita sedang beribadah, maka Allah memberikan pahala kepada kita sama dengan orang yang beribadah 1000 bulan. Kalau kita hitung dengan umur kita, berarti lebih kurang 83 tahun. Luar biasa. Allah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Kemudian yang selanjutnya juga di bulan Ramadan ini Allah melihatkan, Allah telah membukakan pintu surga. Membukakan pintu surga dan juga menutup daripada pintu neraka. Artinya kita sebanyak-banyaknya kita beribadah, Allah akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Tapi kita misalnya berbuat kesalahan, Allah tidak melipat gandakan kesalahan kita. Ini luar biasa. Kita beribadah, pahalanya dilipat gandakan. Kemudian kalau kita berbuat salah, hendak Allah lipat gandakan. Salah ini ya mungkin kita satu. Jadi beda, luar biasa Allah itu. Seandainya kita berbuat kesalahan di bulan Ramadan ini, Allah memberikan dosa kepada kita berlipat ganda juga. Tapi Allah tidak berikan dosa berlipat ganda, bahkan sebaliknya kita diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah. Ini luar biasa Bapak sekalian. Nah, mungkin ini sudah saya belum sampai selesai, tapi enggak apa-apa, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian di lain waktu kita bisa bertemu kembali, dan mudah-mudahan juga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlipat ganda, dan juga mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa 'alaika ya'rus salam. Fahayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Tabarak rabbana wa ta'ala jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikianlah tadi kuliah subuh yang disampaikan oleh Ustaz Haji Sufiani Hakka SAG MPD. Kami ucapkan terima kasih dan jazakallahu khairan katsira. Kami informasikan besok yang akan menyampaikan kuliah subuh insyaallah yang terhormat Guru Ahmad Taufik. Demikian, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad.
اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد 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 رسول الله يا رب صل عليه وسلم حبيب الله تقبل الله منكم